Syababul Yaum adalah Rijalul Ghad. Pemuda hari ini adalah calon pemimpin di masa mendatang. Ya kan? Jadi kedepannya adalah masa anak muda ini sebagai aset. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat datang nih Ustadz Maulid Johansyah di studio Mini Learning House. Senang sekali bisa bergabung di sini. Alhamdulillah. Gimana Ustadz, sehat? Alhamdulillah sehat walafiat berkat doa antum. Masya Allah. Antum gimana, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Nggak kerasa sekitar bulan apa ya Rizky ke Purwakarta itu Maret, berarti Februari Rizky udah nyiapin studio ini dan Rizky masih inget bener pada saat itu antum yang bakal salah satu perdana buat ngisi konten di Learning House. Semoga istiqomah. Amin insyaallah. Nah, kayaknya kita bakal ada beberapa obrolan yang cukup menarik Ustaz. Yang mungkin topik kali ini yang Rizky mau nanya ke antum, yang bakal insyaallah publik ngeliat dan mudah-mudahan jadi pembelajaran bagi setiap orang adalah tema tanda kutip anak-anak muda Ustaz. Seperti itu. Nah, menurut antum terkait anak muda zaman sekarang seperti itu, yang sekarang masya Allah ya semuanya terdampak, ada pandemi, ada segala macam, kesehatan kena, ekonomi ambruk. Tapi sedikit sekali orang-orang yang menyoroti terkait dampak kepada anak muda maupun peran ke depan anak muda nih, pengaruhnya. Dari sisi antum gimana nih, Ustaz? Oke. Saya mulai ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sebelumnya terima kasih kepada Al-Akh Al-Ustadz Muhammad Rizky atas kesediaannya mengundang Al-Fagir untuk bisa bergabung di podcast perdana ini buat saya, podcast perdana. Ya, insya Allah kedepannya semoga istiqomah. Amin, dan amin. Mudah-mudahan podcast ini dan juga konten ini insya Allah bisa memberikan manfaat, inovasi, sharing buat semuanya. Ke depan insya Allah semakin manfaat untuk umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, terkait obrolan kita tentang pemuda ya. Jadi masa muda itu adalah masa yang sangat gemilang sekali. Masa-masa keemasan, masa-masa di mana di situ Allah Ta'ala berikan kepada anak muda kelebihan yang sangat banyak. Dari sisi fisiknya masih seger, masih bugar, semangat, sinergik sekali, ya, ambisi yang membara, menggebu, kemudian juga cara berpikir yang masih terbuka, antusias sekali, dan banyak lagi keutamaan yang Allah berikan kepada pemuda, sehingga orang tua saja berkeinginan pengen muda lagi. Masya Allah. Ya kan? Andaikan saya pengen muda lagi. Bahkan dalam ungkapan syair kan disebutkan laita syababa ya'udu yauman. Coba andaikan, ini ngomong orang tua. Iya. Orang tua pengen muda lagi. Andaikan masa muda kembali suatu hari lagi. Pada suatu hari bisa terulang. Artinya pengen muda semuanya itu. Ada orang tua dikatakan bapak sudah tua, enggak saya masih muda. Udah nggak mau dianggap tua. Iya, menolak tua tuh sering sekali. Iya. Ya kan, nggak tahu kalau kita nih masih muda insya Allah ya. Nah, sebelum dilanjut, anak muda dalam perspektif Islam itu tuh umurnya berkisar berapa sampai berapa tuh, Ustaz? Adapun kalau kisaran umur wallahu alam dalam Islam, wallahu alam, yang jelas mungkin itu dalam sisi ilmu sosialnya atau ilmu kedokteran mungkin lebih bisa menjelaskan nanti. Tapi yang jelas belum dianggap tua ya, dia masih seger lah. Kan beda ya antara anak muda dengan yang sudah bukan di usia muda lagi, di usia senja. Nah, baik, kita kembali tadi bahwasanya masa muda masa-masa gemilang. Jadi nggak heran ketika dikatakan juga dalam sebuah ungkapan Syababul Yaum adalah Rijalul Ghad. Pemuda hari ini adalah calon pemimpin di masa mendatang. Ya kan? Jadi kedepannya adalah masa anak muda ini sebagai aset buat negara, aset buat umat. Jadi masa depan ke depan nanti tergantung bagaimana anak muda sekarang. Kalau merekanya betul-betul belajar, menggali potensi mereka, kemudian merekanya serius, berakhlakul karim, insya Allah mereka bisa mengemban amanat bangsa dan agama ini. Tapi jangan diharap ke depannya semakin baik kalau ternyata masa mudanya sudah amburadul dengan keadaan yang nggak jelas.
pergaulan mereka dan lain sebagainya. Makanya kan Islam sangat perhatian dengan masa muda ini. Ya, dalam sabdanya Rasul mengatakan, au kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim. iktanim khamsan qabla khamsin. Carilah 5 hal, gapailah 5 hal sebelum datangnya 5 hal. Di antaranya adalah syababika qabla haram, syababaka qabla haramik. Jadi raihlah masa mudamu sebelum datang masa tua. Karena kalau sudah tua kan nggak enak ya. Ngapa-ngapain nggak boleh, makan ini nggak boleh, mau sepedaan juga sudah nggak fit fisiknya, dan banyak pantangan-pantangan kalau sudah tua itu. Jadi mumpung masa muda, pergunakan dengan hal-hal kebaikan. Yang salah itu begini, orang terkadang kalau misalnya di usia masih muda malah salah dalam prinsipnya, mengatakan mumpung masih muda puas-puasin. Itu. Ya kan? Ini yang salah. Mumpung masih muda puas-puasin. Nanti kalau sudah tua nggak bisa. Justru mumpung masih muda, gunakan masa muda biar nanti masa tuanya bahagia. Iya, bahagia karena sudah dipikirkan masak-masak dan disiapkan masak-masak. Iya. Kan? Saat muda. Tinggal pilih mana ini. Kita pengen senang-senang sekarang hanya sesaat, tapi nanti masa tuanya sakit-sakitan, masa tuanya nggak bisa menikmati buah yang sudah kita upayakan di masa muda. Atau masa mudanya nggak apa-apa, kita capek belajar, capek bekerja, tapi di masa tua tinggal menikmati hasil, ya kan? Jadi begitu, Islam ini sudah sangat perhatian dengan masa muda. Ya, tadi dikatakan bahwasanya raihlah 5 hal sebelum 5 hal, diantaranya adalah raihlah masa muda sebelum masa tua. Dan di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan banyak kisah-kisahnya anak-anak muda yang dibina oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau seandainya nggak salah hasanah Islam itu salah satu panglima perang terakhir yang Rasulullah lantik itu anak muda ya, Usama bin Zaid bin Haritha. Itu walaupun sempat sedikit diprotes lah oleh sebagian sesepuh, mungkin sepuhnya sahabat, kenapa kok yang dilantik Usama sih, anak muda? Ya, nanti kan mungkin dalam silsilah berikutnya insyaallah kita bakal lanjut podcastnya. Silsilah berikutnya harus ada kesinambungan antara orang tua dengan anak muda. Karena bagaimanapun anak muda walaupun mereka antusias, semangat, ambisi, tapi tentunya pemikiran orang tua lebih matang ketimbang pemikiran anak muda. Ya kan? Jadi, kalau dari sisi kematangan pendewasaan berpikir, oke lah, yang sesepuh ini lebih banyak pengalaman. Betul. Tapi anak muda nih nggak bisa dinafikan juga terkait semangatnya. Perubahannya. Iya. Karena memang biasanya pemikiran anak muda itu out of the box, di luar dari pemikiran orang tua. Bahkan dalam sejarah Islam, penaklukan Konstantinopel pun Sultan Muhammad Al-Fatih bisa kapal itu ngelewatin bukit. Nah, itu nggak mungkin kalau berpikir dengan cara lama kan. Harus berpikir yang betul-betul out of the box, betul ya? Iya betul. Jadi ya bisa dibilang ya namanya zaman ya semakin zaman kan semakin modern. Jadi mungkin dalam tanda kutip ya kalau orang tua mah ketinggalan zaman lah gitu. Tapi kalau anak muda kan masih modern, inovatif, banyak hal-hal baru yang bisa dia ciptakan. Jadi harus ada sinergi antara orang tua dan juga anak muda. Anak muda nggak bisa berjuang sendiri ya. Nanti akhirnya dia bakal mungkin mengambil langkah yang kurang tepat, kurang bijak. Orang tua pun nggak bisa jalan sendirian karena nanti gitu-gitu aja nggak bisa berkembang. Nah, tapi gini yang menjadi ironis itu adalah yang disayangkan. Sebenarnya kan potensi sekali tadi kan kita katakan sangat potensi anak muda ini untuk masa depan. Tapi ternyata bagaimana keadaan yang ada saat ini? Ternyata kan mereka malah menyia-nyiakan. Justru yang sadar engah dengan potensi anak muda siapa? Orang-orang di luar Islam, musuh-musuh Islam itu loh. Itu sudah jauh-jauh hari mereka mempertimbangkan. Ini masa muda, masa gemilang. Ini masa-masa gemilang. Jadi pokoknya kalau ada hadis Nabi yang perhatian dengan sebuah hal, itu pasti hal yang mulia sekali. Ada hadis Nabi mengatakan perhatian dengan anak muda berarti ini masa-masa yang sangat hebat, ini masa-masa gemilang, potensi sekali, aset lah. Seperti contoh lain misalnya ada hadis Nabi mengatakan tentang perhatian untuk mendidik anak-anak perempuan, wanita khususnya, secara khusus. Berarti perempuan juga punya peran penting dalam masyarakat. Nanti kita bahas khusus dalam tema lagi. Ini kita secara umum, anak muda baik yang laki-laki atau yang perempuan. Nah, tadi kita katakan orang di luar Islam tuh sudah sadar ini adalah kesempatan. Kesempatan besar, peluang besar bagi orang Islam kalau mereka bisa mengambil manfaat, mereka bakal maju, bakal sukses.
Jadi gimana caranya diserang di sisi itu, gitu. Jadi kesempatan itu kalau nggak kita gunakan dengan baik malah menjadi bumerang buat kita. Makanya sekarang paling mudah dirusak siapa? Ya golongan anak muda. Betul. Ya kan dari sisi pergaulan. Labil karena masih labil. Gampang dipengaruhi. Kemudian fashionnya lihat, yang sering ya anak muda. Kemudian apalagi dari secara berpikir macam-macam lah. Maka itu nanti jangan sampai nih harus ada peran. Perannya ini kewajiban siapa sih? Ketika anak-anak muda ini harus dibina, kewajiban siapa? Kalau mereka jalan sendiri nggak bisa dong. Mereka harus dibina tentunya. Ya kami sangat bangga kalau misalnya sangat senang kan banyak ya ustadz-ustadz, guru-guru kita yang di media yang mereka memang khusus terjunnya ke anak-anak muda. Kan banyak kan ya Ustadz Hanan Ataki mungkin atau siapa yang seperti beliau. Dan Ustadz Maulid tuh ya. Masya Allah, insya Allah lah. Ustadz muda lah. Masya Allah. Masih muda lah insya Allah. Sampai kapan masih muda terus. Amin. Awet muda ya. Awet muda insya Allah. Iya. Alhamdulillah di tempat kita itu di Al-Bahjah kan ada santri-santri yang walaupun mereka bukan santri pondok, bahasanya mah santri kalongan. Santri kalong. Istilahnya kalau di pesantren namanya khoriji. Jadi santri yang mau belajar dari luar tapi nggak asrama di pondok. Itu mereka antusias sekali. Beberapa kali kalau nggak salah waktu Ramadan kemarin itu datang ke rumah anak itu minta taklim. Ustadz taklim pengen belajar. Ya tapi namanya bulan Ramadan kita aktivitas juga padat ya kan di pondok, kegiatan juga harus ngaji sama buya. Jadi ya sudah kita nggak bisa menghandle kemauan mereka, ya mengabulkan kemauan mereka. Nah sekarang ini setelah Ramadan datang lagi belum lama, datang lagi Ustaz kita pengen taklim. Maunya kapan? Tiap hari, Masya Allah. Jadi kalau sudah ada anak muda itu senang belajar, ini hebat sekali. Itu biasanya anak muda yang datang ke antum taklim tuh khusus belajar apa tuh maksudnya tuh? Ya tertarikan mereka begini. Jadi sebenarnya anak-anak muda itu kalau pengen narik mereka, kita ambil kesenangan mereka. Mereka ini senangnya di mana? Wajar lah namanya anak-anak muda kan yang sedang disenang ini hal-hal yang kekinian, ngumpul bareng, apalagi mabar istilahnya begitu ya, nongkrong-nongkrong itu mereka senang. Ya kan, jadi istilahnya daripada pengajian ini kayaknya jenuh mereka. Iya. Belum apa-apa tuh udah mikirnya tuh. Iya. Gitu. Nah makanya subhanallah ajib ini yang hebat itu adalah yang ketuanya lah, yang dia bisa narik, bisa gerakin ini anak-anaknya itu luar biasa. Dia paham. Kata dia, ya Ustadz sebenarnya anak-anak ini senangnya tuh kumpul-kumpul. Jadi jalan bareng-bareng motoran dari mana nanti bareng-bareng ke sini. Itu mereka senang Ustadz. Ini daya tarik mereka. Daya tarik buat mereka. Nah, mumpung mereka lagi semangat-semangat yang pengen ngaji, ya kita kasih apa yang mereka perlu. Ya kita mulai dari dasar-dasar. Fikih tentunya. Kemudian tauhid, akidahnya juga ada. Lalu akhlak. Dan orang-orang anak muda yang baru pertama kali ketemu antum dan misalnya baru taklim pertama, apa tuh respon mereka yang mungkin di sekolah umum? Saya lulusan STM tadi ya, kagak ada materi fikih, materi bahasa Arab nggak ada. Nah begitu mereka yang mungkin sekolahnya juga umum, apalagi sekarang pandemi libur Zoom, terus dapat materi-materi anak santri pondok pesantren, kan materi yang antum ajarin kan materi santri. Apa tuh namanya respon mereka mendapatkan materi seperti itu tuh? Sebenarnya mereka bisa ngikutin sih, asalkan kita ini bisa menyesuaikan dengan mereka. Ya namanya bukan anak santri, bukan belajar di pesantren, ya jangan dikasih yang muluk-muluk materinya, jangan dikasihnya nahwu sorof yang meras otak. Makanya pelajaran ilmu alatnya nggak kita sampaikan. Ilmu alatnya belum ya? Belum, nggak usah karena ya mereka belum butuh ke sana. Iya. Ya kan yang mereka butuhkan ya yang penting bisa wudunya benar, ya kan? Rukun sholat paham. Sholatnya paham. Kemudian dari segi akhlak keseharian, gimana nanti berbakti sama orang tua, akhlaknya kepada saudara di rumah, kakak atau adiknya, dan hal-hal yang penting lainnya. Jadi untuk hal-hal yang sifatnya khusus ke anak santri ya nggak kita berikan gitu. Baik. Jadi itulah. Jadi kenapa kok betul-betul kita nih harus sadar, khususnya bagi para orang tua. Orang tua nggak boleh lengah urusan ini, ya kan? Kalau orang tua lengah ya anaknya bablas, ya kan? Nggak kekontrol. Apalagi mohon maaf, anak zaman sekarang ngerti teknologi, dunia ada di genggaman, orang tuanya nggak ngerti apa yang ada di dalam smartphone tuh ya. Orang ternyata anaknya lebih pinter. Terkadang bohong-bohongin orang tuanya. Iya. Padahal ya dengan trik-trik ini liciknya dia terkadang kan. Ya itulah, maka
ya mulai dari orang tua. Mungkin ya merembetnya ke sana. Jadi ini podcast kita. Jadi memang penting, nggak bisa terlepas dari peran orang tua. Sebagai orang tua bisa minimal nggak usah ngajarkan, ada kepekaan lah. Ya kan, kalau misalnya mau ngajarkan itu, saya bukan ustadz misalnya, saya bukan guru, saya nggak bisa. Ya kalau misalnya Anda bukan seorang guru, Anda bukan seorang ustadz yang ngerti agama, minimal ada kesadaran sehingga Anda membawa anak Anda kepada pesantren, ya, kepada madrasah, dikenali supaya mereka itu belajar. Jangan sampai menjadi orang tua yang dia sadar nggak bisa ngajarin, tapi tidak fasilitasin anak belajar ke gurunya. Dan itu fenomena seperti itu banyak. Jadi kalau yang sering kita dengar dari Buya itu, orang tua tuh jangan menjadikan anaknya sebagai sapi perah. Jadi maksudnya itu dari kecil hanya dikasih makan kayak sapi perah, dikasih makan, ketika gede hanya diambil susunya supaya dia dapat nafkah dari situ. Padahal anak itu bisa lebih manfaat dari sekedar itu. Nah, kalau bicara masalah ini gini, itu sebenarnya orang tua yang punya pemikiran, pola pikir seperti itu ya cerdas, cuman nggak terlalu cerdas. Cerdas tapi nggak terlalu cerdas, ini tanda kutip gimana nih? Coba diberi pemahaman. Maksudnya itu rugi dia. Jadi misalnya begini, orang tua nih, anaknya mulai baru lahir, tentunya kan dinafkahi, dikasih makan, dibesarkan, dirawat terus, itu kan butuh biaya. Lalu setelah anak bisa sekolah, disekolahkan, itu butuh waktu yang lama. Dia sudah korban waktu, sudah korban tenaga, korban segalanya. Anak itu dia bisa mandiri paling usianya ketika usia 20 tahunan. Katakanlah 24, 25 dia sudah menikah, dia sudah mandiri, tapi kan belum mapan. Anggaplah misalnya mapannya umur 30-an. Umur 30-an. Jadi niat orang tua ini nanti kalau kamu umur 30, nih Bapak rela ngelakuin apa aja, kamu Bapak sekolahin, Bapak biaya, nanti kalau kamu sudah mapan, mungkin umur 30, tolong dong rawat Bapak, kasih Bapak mobil, kasih Bapak rumah, jangan lupakan Bapak. Itu anak umur 30, orang tua umurnya sudah berapa? Iya. Paling sudah 50-an kan. Artinya umurnya kan sudah nggak lama lagi. Iya, betul. Jadi dia hanya menikmati hasil hanya mungkin 11-an tahun. Dan bahkan bisa jadi nggak cerdas, karena belum tentu anaknya 30 dia masih hidup. Nah, itu dia. Kadang juga anaknya itu mungkin sukses, belum tentu ingat dengan orang tuanya. Sayang dengan orang tua, karena tidak dididik dari kecil. Tapi orang tua itu yang dia sadar dengan masa depan anak, bahwasanya anak ini kelak akan menjadi investasi di akhirat buat dirinya, maka anaknya nggak sekedar disukseskan urusan dunia, tapi juga dibekali agama, dibekali iman, takwa. Ketika anaknya sudah mapan, dia bakal sayang kepada orang tuanya, dirawat. Nanti dia sudah meninggal, anak nggak akan lupa dikirimin doa, kirimin Fatihah. Apalagi anak yang soleh, punya kiprah di umat Rasulullah, pahalanya terus akan mengalir kepada jariah untuk orang tuanya. Kan luar biasa. Dan setidak mapan-mapannya seorang anak di saat dewasa, tapi seandainya dia ngerti agama, insya Allah orang tua tetap disayang kan? Iya. Ya, yang jadi masalah ini banyak anak karena nggak dikenalin sama orang agama, sama orang tuanya dari kecil. Kalau dia nggak sukses tetap nyusahin terus. Kalau dia sukses orang tua tetap ditelantarin. Seperti itu. Nah ini sebenarnya memang kita mau nggak mau harus merubah mindset orang tua, dan kita juga bakal jadi calon orang tua. Atau udah jadi orang tua sekarang. Atau jadi orang tua. Sudah satu. Masya Allah. Mau berapa nih Tad? Ya, insya Allah. Biar bikin bangga Rasulullah, umatnya banyak. Masya Allah. Jadi memang itu salah satu PR ya, dan memang ini kita pembahasan seperti ini kayaknya nggak bisa cuma sekali. Betul kata Antum, harus musalsal berkesinambungan, karena memang tema besar terkait anak muda tuh nggak bisa satu masalah sekali. Bahkan satu problem masalah aja itu bisa kita ulas berkali-kali. Beberapa tema. Tapi kalau seandainya Rizky narik benang merah nih Satya, seandainya anak remaja deh sekarang, kalau seandainya anak kecil mungkin masih dalam pantauan orang tua misalnya, tapi anak remaja ini kan pola pikirnya lagi sedang labil-labilnya nih, lagi seneng-senengnya mencari sesuatu yang baru, yang kadang sesuatu baru itu tidak dikenalin sama orang tua kan, orang tua malah nggak paham intinya gitu. Menurut Antum, di musim pandemi semacam ini, yang orang tuanya kerja tapi mereka ini remaja, apa yang harus seorang anak remaja itu lakuin, anak sekolah sampai dengan kuliah, ya? Dan apa yang harus orang tuanya itu lakukan? Gitu. Jadi semua kembali kepada tadi ya, keinsafan masing-masing. Yang orang tua juga harus insaf, sadar bahwasanya anak ini adalah aset besar buat dirinya. Dialah kelak, anak kelak yang akan menarik si orang tua ke surga kalau anaknya
soleh, ya kan, ahli ibadah, ahli amal baik. Tapi sebaliknya kalau anaknya adalah anak yang durhaka, berbuat banyak pelanggaran-pelanggaran syariat, orang tua walaupun soleh apapun akan ditarik ke neraka oleh si anak. Makanya harus disadari oleh si orang tua. Begitupun dengan si anak. Jadilah kamu nih anak yang kelak bisa membanggakan orang tuamu. Jadi mungkin kalau kita bicara dengan anak muda begini, kita bicara dengan anak muda, kamu nih harus belajar, kamu nih harus serius, sungguh-sungguh gali potensimu supaya kamu bisa bermanfaat untuk umat, untuk agama. Kayaknya itu kejauhan dia mikir ke sana itu. Gak nyampe. Jadi kita pelan-pelan. Minimal kamu belajar, sukseslah kamu supaya bikin bangga orang tua. Nyenengin orang tua kamu. Dia sudah capek, kamu nggak kesian nggak sedih ketika orang tuamu itu sudah capek-capek banting tulang, tapi kamunya begini. Minimal dorongannya dari sini. Jadi dari sini dorongannya. Kalau kita langsung mendorong motivasinya untuk ke depan umat itu kayaknya kejauhan lah. Kalau langsung diambil akhirat gitu tuh ya. Itu kejauhan. Kayaknya berat gitu. Jadi dari sisi orang tua, kebanggaan keluarga, biar mengharumkan nama keluargamu. Nah, kalau sudah semuanya sadar, orang tua sadar, anak itu sadar, maka mereka bagaimanapun keadaan kondisi akan mencari cara gimana untuk tetap selamat. Ya kayak orang misalnya ibaratnya di tengah ombak besar, arus yang sangat deras di tengah lautan. Keadaan genting, tapi kalau dia sadar dia ini harus selamat, ini bahaya sekali, dia bakal cari cara, persiapan. Harus entah itu nyari pelampung lah, jajikan buat pelampung lah, apa segala macam, harus nelpon, ngirim sinyal apa tuh namanya? SOS, minta pertolongan. Dia akan sadar sehingga begitu bencana datang dia sudah punya persiapan. Bakal cari cara dia, jadi nggak tinggal diam. Ya kan, tapi kalau dia nggak sadar, sudah tahu ombak yang besar, arus deras, tenang aja, ya nanti dia malah nggak selamat, bisa celaka. Nah, ibaratnya kita kan sekarang di masa-masa yang sangat sulit. Jadi sudah antum muqaddimahi di awal. Ini masa-masa sulit dari semua sisi kan. Aspek kena semuanya. Ekonomi kena dampaknya, khususnya pendidikan, khususnya di kalangan anak-anak ini. Lihat sekarang katanya belajar walaupun belajar tapi lewat online. Kita itu maksimal enggak begitu kan? Mereka dulunya dilarang buat pakai HP, sekarang disuruh pakai HP belajarnya. Ya walaupun katanya kuotanya kuota belajar, tapi kan paling enggak pasti ada kuota yang bukan buat belajar. Habis belajar nonton lagi. Akhirnya mungkin masa-masa ini lebih banyak mereka kena HP ketimbang kena bukunya. Iya. Ya kan? Jadi gitu. Jadi ini masa-masa yang sangat sulit. Tapi kalau misalnya orang tua sadar, si anak tuh sadar, mereka bakal cari cara. Gimana caranya walaupun di masa pandemi saya masih bisa fokus belajar. Mungkin cari guru, mendatangkan guru. Ya kan, istilahnya mungkin homeschooling atau apalah. Jadi semua kembali kepada kecerdasan orang tua. Maka jadi orang tua itu yang selalu peka. Yang dipikirkan bukan hanya sekedar yang penting saya ngasih makan anak, yang penting saya nyekolahkan, enggak. Anda tanggung jawab nanti di hadapan Allah kalau anaknya tidak baik begitu. Nah, sebagai anak tugasmu adalah bakti sudah. Tugasmu belajar bikin bangga orang tua. Nanti jangan nyalahkan orang tua. Jadi misalnya si anak ini nakal. Kamu nakal, iya gimana nggak nakal, bapak saya. Ini salah begini. Itu nggak ada urusan bapakmu. Biar dia urusan dia dengan Allah. Urusan orang tua nggak amanah ngerawat kita, urusan orang tua sama Allah. Iya. Tapi urusan kita tetap wajib bakti. Wajib bikin bangga, belajar yang benar, jangan sampai ikut hal yang tidak baik sehingga nanti orang tua pun yang rugi. Bayangkan orang tua gara-gara kamu misalnya, wahai anak yang soleh, gara-gara kamu misalnya nggak benar, kamu nggak nurut, sehingga kamu nakal, kena apa-apa, kamu misalnya kena pergaulan bebas atau nggak benar, orang tua kepikiran, lalu sakit, naudzubillah sampai lebih parah. Berarti secara nggak langsung kan si anak mencelakakan orang tuanya sendiri. Katanya sayang, tapi mana sayangnya anak kalau sudah begitu kepada orang tua? Masya Allah, emang panjang ini. Tapi berarti benar nih, saya pernah ngedenger juga dari Buya guru kita, kalau orang tua bahkan enak-enakan umroh tiap bulan misalnya, ibadahnya Masya Allah, sholat malamnya rutin, tapi anak didiemin aja, dibiarin, nggak pernah diperhatiin gimana pendidikan agamanya. Itu anak tetap punya potensi bakal nyeret orang tua ke neraka. Orang tua sesoleh apapun orang tua, karena dia ketika si anak nanti dihisab, kenapa kamu kenapa kamu begini? Bagaimana saya nggak rusak? Bagaimana saya nggak ngerti agama? Orang tua saya hanya sibuk dengan ibadahnya sendiri. Kan ada ceritanya yang kisah Sayyidina Umar bin Khattab saat beliau menjabat sebagai khalifah, datang seorang ayah yang mengadukan anaknya durhaka.
Khalifah ini saya punya anak nih durhaka, nggak pernah nurut, suka ngelawan. Sayyidina Umar sebagai khalifah bijak beliau, jadi nggak sepihak. Dipanggillah si anak biar dengar dari keduanya. Dipanggillah, benarkah kamu wahai anak, kamu nggak nurut sama bapakmu, kamu durhaka sama beliau, kamu suka ngelawan? Si anak jujur, iya khalifah, saya memang nakal, saya ini durhaka. Tapi bagaimana saya nggak begini? Bapak saya ini nggak pernah ngajarkan saya. Bapak saya ini tidak mendidik saya. Jadi saya seperti ini jadinya. Memang salah, tapi ya dia benar juga, hujahnya ini benar. Ya kan akhirnya apa? Sayyidina Umar nggak jadi menghukum si anak, tapi terlebih dahulu memberikan hukuman kepada orang tua. Tapi dia dihukum juga karena durhaka. Gitu. Itu zamannya Sayyidina Umar jadi Amirul Mukminin. Jadi Amirul Mukminin, jadi khalifah. Ya, ada kisah demikian. Ya makanya kalau kita bicara anak-anak muda nih tergantung senangnya mereka apalah. Mereka ini kalau sudah senang kepada hal-hal kebaikan, itu insya Allah nggak akan nyaman kalau dibawa kepada hal-hal yang jelek. Berarti pergaulan itu tergantung di mana tempatnya dia. Namanya nafsu kan ibaratnya tergantung kebiasaan. Walaupun watak aslinya nafsu kan ammarah bisu, ya kan? Ammarah bisu, senantiasa mengajak kepada kejelekan. Tapi kalau sudah dilatih, dia senang ngaji, dia senang hal-hal kebaikan, itu kalau dibawa kepada hal-hal kejelekan sebenarnya dia sedikit nggak nyaman. Tapi sebenarnya juga nih poin penting, ketika dia sudah nyaman di tempat kebaikan, walaupun dia nanti ketika diseret kepada hal kejelekan gak nyaman, tapi kalau keseringan juga lama pengaruh juga. Maka hati-hati, yang sudah baik dijaga, tetap dijaga. Bukan berarti kalau sudah baik pasti aman. Gak akan terpengaruh. Kalau orang udah biasa baik tuh kayak hatinya itu ada alarm doang. Tapi kalau alarm itu diabaikan, ya bisa terperosok lagi. Gitu. Betul, benar-benar. Sampai kan ada istilahnya begini, pengaruh kepada hal kejelekan itu lebih cepat ketimbang pengaruh hal baik. Jadi kalau ada orang yang tadinya itu dia, seorang yang jahat, ya jahatlah perilakunya buruk, gitu. Kemudian dia pengen berubah menjadi baik, butuh proses yang sangat lama. Harus kumpul, harus mujahadah melawan kebiasaan jeleknya, itu mungkin butuh waktu yang sangat lama. Tapi anak yang soleh, yang sudah baik, dikumpulkan dengan orang jelek aja, mungkin 2 hari 3 hari sudah ikut dengan kegiatan mereka. Gitu ya. Jadi betul-betul kita nih lebih waspada lagi lah, apalagi di zaman sekarang. Sesoleh-solehnya anak itu kalau nggak dijaga lagi tetap bakal lepas kontrol nanti. Maka orang tua nggak boleh lepas kontrol kepada anak. Ya, kita pengalaman di pesantren, contohnya lah ini pesantren ya, lingkungan baik. Ya, walaupun nakalnya anak pondok mah nggak kayak nakalnya di luar kan. Paling nakalnya nakal goib, nggak masuk kelas gitu, nakalnya paling bolos paling gitu kan ya, karena mereka nggak mau ngapain lagi. HP nggak ada ya kan, keluar pun nggak boleh, paling nakal santri lah. Nah, ada itu anak yang mungkin di tahun-tahun pertama kedua dia belajar, dia juara prestasi, dia juara rajin, tapi di tahun ketiga keempat sudah mulai berubah lingkungan, ternyata rusak, nilainya anjlok, kemudian sering melanggar, itu ada begitu. Ya. Ternyata harus diselidiki. Ya, kepergaulan kawan. Itu. Jadi pengaruh lingkungan itu adalah sangat ini sekali sama pengaruhi. Nah, antum kan yang Steven. Mentoring Steven kan ngerti lebih dominan mana antara genetik dengan lingkungan. Dan memang lingkungan 80% ya kan? Secara penelitian. Betul. Seperti itu, Masya Allah. Jadi ingat Ustaz, sekarang kita momennya momen Agustus. Ya, jadi kita terbang dulu dari zamannya kekhalifahan ke zamannya Soekarno. Ya. Sampai kan ada tuh kalimat Soekarno yang sangat terkenal nih ya. Beri aku 100 orang, akan aku geser Semeru. Ya. Tapi berikan aku 100 pemuda, akan aku guncang dunia. Sampai sebegitu yakinnya founding father kita Indonesia ya, Insinyur Soekarno itu yakin bahwasannya anak muda ini bisa guncang dunia. Pasti. Bahkan ya kalau kita lihat real fakta kenyataan, beberapa orang terkaya di dunia pun ya anak muda yang ada gitu tuh, yang kita nggak pernah masuk pikiran ini anak muda kok bisa mungkin ngebuat aplikasi sosial media segala macam. Itu kan terobosan tuh, walaupun ya mungkin bukan dari kalangan kita, bukan dari kalangan kaum muslimin, tapi ternyata terbukti terobosan anak muda itu kalau ditempatkan dengan tempat yang betul, itu bisa mendulang kesuksesan, walaupun hanya masih duniawi. Nah, kita memang harapannya saudara-saudara kita, kalangan kita, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini memang kita bisa sukses dunia dan akhirat, kan seperti itu saja.